Tsunami di Aceh. Tsunami Aceh, Oh, tsunami di Jogja, Merapi. Saat itu saya ada di rumah Mbah Marijan, sedang mengalami KKN. Saya ada di rumah beliau dan saya mengalami itu. Ada rasa, kenapa Tuhan tempatkan saya di posisi ini? Seperti Tuhan bercanda, saya mau matikan kamu tapi tidak jadi. Saya marah. Saya sebagai anak merasa, kenapa kedua orang tua saya meninggalkan saya dan memberikan saya kepada orang lain atas kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Ayah saya berselingkuh, ibu saya marah, ibu saya tidak menghendaki saya, diberikanlah saya kepada orang lain. Ada rasa kepahitan dalam diri saya. Kenapa? Saya datang ke Belanda, saya memilih menikahi seorang Indo-Belanda. Ternyata kepahitan itu belum selesai. Saya menjalankan seorang perintah sebagai Muslim, tapi kenapa kepahitan ini terus ada dalam hidup saya? Kenapa Tuhan? Saya diceraikan, suami saya kecanduan film porno, bahkan membuat video. Saya ditinggalkan, dikeluarkan dari rumah tanpa membawa apapun, hanya membawa pakaian, bahkan saya dipisahkan dari anak-anak saya. Bisa dalam bahasa Inggris? Mungkin ada yang mau saya tidak memiliki rumah, tidak ada orang yang peduli dengan saya, tidak ada yang menolong saya. Saya tidak punya apa-apa. Bahkan 2 tahun lalu saya divonis kanker. Tadinya rambut saya panjang, lalu harus seperti ini karena bestraling dan imunoterapi. Lalu saya tanya, kenapa? Tuhan tuh ada nggak sih? Karena kalau Tuhan ada, ini semua tidak mungkin saya alami. Kenapa? Saya sudah sembahyang 5 kali sehari. Saya puasa, saya menjalankan sedekah dan sebagainya. Kenapa? Kenapa seperti ini? Saya marah, kecewa, kepahitan, ada rasa benci dan dendam terhadap orang-orang yang meninggalkan saya, yang melupakan saya, yang menganiaya saya lahir dan batin. Saya marah sekali. Tanggal 18 Oktober tahun lalu, saat itu saya baru saja ditinggalkan partner saya. Saya menjalani operasi yang kedua kanker tanggal 29 September tahun lalu. Tanggal 1 Oktober dia meninggalkan saya di karavan. Di Sta Karavan. Dalam gelap, sendiri, dingin, tidak ada air hangat, tidak ada pemanas, saya sendiri. Tanpa anak-anak. Saya sangat marah. Lalu saya bilang, saya tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Kalau memang Tuhan ada, saya mau lihat. Coba apa? Apa yang bisa Tuhan perbuat dalam hidup saya? Saya menangis semalaman. Lalu jam 4 pagi, saya tuh terbangun. Dalam karavan, dalam gelap itu saya terbangun. Saya tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Saya pikir Tuhan saya stroke. Saya lumpuh. Kenapa? Lalu tiba-tiba ada suara. Anakku kaget. Reaksi pertama adalah kaget. Karena saya sendiri di karavan, saya pikir itu maling. Saya coba lampu tidur nyalakan di samping saya. Lalu yang pertama kali saya lihat adalah sosok laki-laki besar. Tinggi besar. Saya tidak bisa lihat muka waktu itu karena rambutnya menutupi wajahnya dan rambutnya basah. Suaranya besar. Dia panggil lagi, anakku. Siapa? Aku adalah bapakmu. Bapak saya sudah mati. Saya ini adalah bapakmu. Kamu mengenaliku. Aku memanggilmu sejak kau usia 13 tahun. Penantianku sangat panjang. Sampai hari ini aku putuskan aku harus jemput kamu. Aku bilang mati. Sudah ini udah dead end, aku pasti mati. Saya tidak pernah merasa ketakutan seperti ini. Sekalipun saat tsunami, saat melihat
gelombang tsunami itu saya merasa takut, tapi ini takut yang luar biasa. Seperti saya tidak punya lagi tulang dalam tubuh, nggak bisa berdiri, hanya bisa menangis. Lalu Tuhan Yesus bilang, beberapa jam yang lalu kau bilang, kamu mau lihat Tuhan. Saat ini saya ada di hadapanmu, kamu mau apa? Apa sekarang yang mau kamu lakukan? Lalu aku tanya, benarkah ini Tuhan? Tuhan Yesus, aku adalah Bapamu, aku adalah Tuhan dan kau mengenali aku. Di saat kau berdoa, bersembahyang setiap hari, 5 kali dalam sehari kau ikrarkan itu, ihdina syirotol mustaqim. Apa artinya? Ada yang tahu? Jalan yang lurus. Ya, ada yang tahu. Itu, tunjukilah aku jalan yang lurus. Aku panggil engkau, kamu tidak pernah respon saya. Di saat itu saya hanya bisa menangis, ampuni saya Bapa. Saya adalah pendosa. Saya tidak pernah dengar suara Bapa. Bapa selamatkan saya berkali-kali. Bapa lindungi saya berkali-kali. Engkau biarkan aku tetap hidup. Aku tidak tahu Bapa apa maksudnya ini semua. Lalu dia bilang, anakku, tanpa kau bicara, aku sudah mengampunimu. Karena cinta kasihku kepadamu begitu besar. Aku menjagamu agar engkau tetap hidup sampai sekarang karena aku punya tujuan dan misi untukmu. Di situ aku bilang, Tuhan, aku terima engkau dalam hidupku. Aku berserah.